Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampuh Manajemen Komunikasi, Bapak Muhibudin Wijaya Laksana di tempat, dan yang sangat kami banggakan dan cintai teman-teman kelas D semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan tentang studi kasus manajemen komunikasi, analisis perbandingan radio Ardan dan radio Hard Rock. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rahmadila Saraseva sebagai pemateri kedua, ada Salsabila Ulfia sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Tarkini sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita masuk kepada sesi pembahasannya. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi. Yang pertama yaitu Profil Radio Ardan. Nama badan hukumnya itu PT Radio Ardan Suara Tama. Nama di udaranya itu Ardan FM. Penanggung jawabnya Arifin Gandawijaya. Frekuensinya 105,9 FM. Alamat Jalan Cipaganti 159 Kota Bandung. Nomor telepon 0222033256 2034 websitenya www.ardanradio.com. Slogan dari Radio Ardan sendiri yaitu Stay Cool and Lovely. Kontak personnya itu Mufti Mukhtiar. Jangkauan siarannya itu Bandung dan sekitarnya. Format siarannya itu 52% hiburan, 28% informasi, 29% pendidikan. Lalu format musiknya itu 40% barat top, 50% Indonesia, dan 10% lagu-lagu indie. Nah, di sini ada program pendengarnya juga. Jenis kelaminnya itu yang mendengarkannya itu pria 40% dan wanita 60%. Usianya 15 tahun ke bawah 15%, 15 tahun sampai 20 tahun 50%, 20 tahun sampai 29 tahun 35%. Ada status sosial ekonomi. A 20%, B 30%, C 50%. Status pendidikannya itu SD kelas 5 dan 6 10%, SLTP dan SMU 60%, mahasiswa 20% dan warga biasa 10%. Ada status pekerjaan, pelajar 60%, mahasiswa 25%, swasta 10% dan wira swasta 5%. Adapun di sini Radio Ardan juga memiliki visi dan misi. Visinya itu mampu menjadi teman bagi insan muda Bandung dengan menyajikan sejumlah informasi bermutu yang aktual dan faktual. Diharapkan insan muda bisa memperoleh informasi yang lengkap dengan tetap bisa menikmati musik-musik yang berkualitas. Selain itu, Radio Ardan juga diharapkan bisa terus menjadi referensi utama dalam perjalanan musik di kota Bandung, baik di kalangan musisi maupun insan muda. Adapun misinya yaitu memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien, serta menunjukkan komitmen yang kuat untuk memenuhi kebutuhan klien dan berpromosi. Peningkatan kualitas SDM yang berkesinambungan sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada klien. Lalu mengupdate teknologi broadcast sehingga tercipta kualitas siaran yang sempurna, serta memberikan hiburan dan informasi yang konsisten, membumi, bermanfaat untuk pendengar. Lalu di sini ada struktur organisasi dari Radio Ardan. Struktur organisasi PT Ardan Radio Suara Tama yaitu direkturnya itu IR Arifin Gandawijaya, General Managernya itu Mufti Mukhtiar, Head of Business Development-nya itu Roni Patoroni, Event Promo Managernya itu ada Edwin Wibisana, lalu PR Managernya itu Dewa Indra Yoga, Chief of Mobile Unit-nya itu Teddy Kurniawan SE, Head of Advertisement yaitu Endang Karliati, ada program direkturnya itu Dinar Permadi, musik direkturnya itu Awan Yuda, finance yaitu Arvan Tias SE, dan auditornya itu Indah Septarina SEAK. Lalu di sini saya juga akan memaparkan Radio Hard Rock. Nama badan hukumnya itu PT Radio Eka Cita Suara Buana. Kotanya itu berada di Kota Bandung.
wilayah siarnya itu Bandung Raya dan sekitarnya. Slogannya the first lifestyle and entertainment station. Frekuensinya sendiri yaitu 87,7 FM. Hard Rock ini mulai mengudara pada 20 April 1996. Nah, otoritas perizinannya itu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jaringannya itu Hard Rock FM. Pemiliknya itu Media Network Indonesia. Situs web dari radio ini tuh Hard Rock FM Bandung. Kantor pusatnya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 269A Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40121. Teleponnya itu 082 242 126 15. Situsnya itu hardrockfm.com. Sedangkan Facebooknya itu www.facebook.com. Twitternya hardrockfm Bandung. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi radio Hard Rock. Jadi, visi utama Hard Rock 87,7 FM Bandung adalah menjadi yang terbaik di bidangnya. Sedangkan misinya itu adalah yang pertama, mengembangkan inovasi dan kreasi di segala kesempatan. Lalu yang kedua, mengemong karyawannya untuk memaksimalkan potensi mereka. Lalu yang ketiga, memberikan hasil yang berkualitas. Lalu yang keempat, mengabdikan untuk kepuasan konsumen. Lalu yang kelima, memastikan pertumbuhan dan sukses jangka panjang untuk organisasi. Lalu yang keenam itu berpartisipasi dan berdedikasi di dalam proses pendidikan dan penyampaian informasi. Lalu yang ketujuh, mempraktekkan kejujuran, ketulusan diri, dan profesionalisme. Lalu ada struktur organisasi radio Hard Rock. Itu ada operation manager, lalu ada senior account eksekutif, lalu ada program dan musik director, lalu ada advertising and promotion staff, lalu ada traffic and client service, lalu ada R&D eksekutif, lalu ada operator production, ada producer atau creative assistant, lalu ada broadcaster, lalu yang terakhir ada operator. Nah, terus untuk manajemen produksi radio Ardan. Jadi manajemen produksi radio Ardan itu ada praproduksi. Jadi praproduksi itu menyiapkan tema skrip dan lokasi yang akan didatangi ketika siaran langsung di luar studio. Lalu ada produksi itu berlangsungnya siaran on air, wawancara narasumber atau memutarkan lagu-lagu yang diinginkan oleh para pendengar. Lalu ada pasca produksi. Nah, dalam tahap ini proses produksi siaran langsung biasanya hanya ada dari evaluasi. Berbeda dengan proses produksi rekaman yang biasanya hanya ada dari evaluasi dan editing. Jadi evaluasi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengetahui hasil dari kegiatan produksi yang telah dilakukan mengenai penyiaran. Nah, evaluasi dalam kegiatan produksi dan penyelenggaraan acara siaran dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada evaluasi kualitas produksi, lalu yang kedua ada evaluasi biaya produksi, lalu yang ketiga ada evaluasi halayak. Oke, untuk manajemen produksi radio Hard Rock itu ada yang pertama ada praproduksi, lalu ada perencanaan, ada yang ketiga ada produksi, dan yang keempat ada pasca produksi. Itu sama aja lah ya kayak yang sebelumnya. Lalu tapi di sini tuh terdapat tingkatan pada proses evaluasi. Yang pertama ada per acara, yang kedua ada per divisi, lalu antar divisi, lalu ada lembaga radio, dan ada program siaran radio. Oke, next di sini ada kelebihan dan kekurangan radio Ardan. Jadi kelebihan radio Ardan itu yang pertama, penyebaran dan jangkauannya tuh luas gitu ya. Terus yang kedua, keberagaman musik, lalu yang ketiga berita dan informasi terkini. Lalu ada kekurangan radio Ardan, yang itu yang pertama ada keterbatasan interaksi langsung, yang kedua ada terganggunya sinyal, lalu yang ketiga terbatasnya arsip dan aksesibilitas konten. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, kemudian saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan radio Hard Rock. Yang pertama yaitu kelebihan radio Hard Rock.
Yang pertama dukungan terhadap musik lokal, kemudian yang kedua ada program acara khusus, kemudian kekurangan radio hard rock. Yang pertama itu potensi terabaikannya perkembangan musik baru, yang kedua kurang dikenal komunikan dari sesi acara dan channel radio Hard Rock FM Bandung, baik dari segi musik, hiburan, berita terkini, dan lain-lain. Kemudian ada pengaruh Radio Ardan terhadap audiens. Radio Ardan memiliki pengaruh yang kuat terhadap audiensnya melalui program-programnya yang informatif, interaktif, dan menghibur. Radio Ardan mampu mempengaruhi pendengar dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pengaruh Radio Ardan tidak hanya terbatas pada informasi dan hiburan, tetapi juga dapat membentuk opini, sikap, dan perilaku audiens. Melalui diskusi yang cerdas dan berimbang, Radio Ardan membantu audiens dalam membentuk sudut pandang mereka terhadap berbagai isu kontroversial dan kompleks. Selanjutnya ada pengaruh radio hard rock terhadap audiens. Ketika pendengar menyetel radio hard rock FM Bandung, mereka memasuki dunia musik yang energik dan penuh semangat. Dalam momen tersebut, radio ini menciptakan pengaruh yang langsung terhadap suasana hati dan emosi audiens. Selain musik, radio Hard Rock FM Bandung juga menyediakan konten yang relevan dan menarik bagi pendengarnya. Program acara khusus seperti wawancara dengan musisi terkenal, liputan konser dan festival, serta ulasan album terbaru yang memberikan wawasan dan informasi yang berharga kepada audiens. Secara keseluruhan, pengaruh media Hard Rock FM Bandung terhadap audiensnya adalah menciptakan pengalaman musik yang kuat, mendukung bakat lokal, menyediakan konten informatif, dan membangun komunitas penggemar yang solid. Baik, selanjutnya ada sistem POAC, yakni Planning, Organizing, Actuating, Controlling pada Radio Ardan. Yang pertama yaitu planning. Dalam konteks Radio Ardan, sistem perencanaan melibatkan berbagai aspek terkait pengelolaan dan perencanaan program siaran serta kegiatan operasional stasiun radio tersebut. Kemudian yang kedua ada organizing. Beberapa aspek yang dapat menjadi bagian dari sistem pengorganisasian dalam Radio Ardan meliputi struktur organisasi, tim produksi dan siaran, pengelolaan sumber daya, pengaturan konten program, kerjasama dengan mitra eksternal, administrasi, dan keuangan. Kemudian yang ketiga ada actuating. Sistem actuating atau pelaksanaan melibatkan pelaksanaan perencana kerja yang telah direncanakan dalam tahap perencanaan. Misalnya seperti mengimplementasikan program-program siaran yang telah direncanakan. Kemudian ada controlling, melakukan pemantauan terhadap kualitas siaran, termasuk aspek teknis seperti kejernihan suara, kebersihan audio, dan keandalan sinyal. Kemudian ada sistem POAC pada Radio Hard Rock. Yang pertama planningnya yaitu merencanakan dan mengelola program siaran serta kegiatan operasional stasiun radio tersebut, seperti menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Radio Hard Rock FM. Kemudian yang kedua organizing, melibatkan pengaturan dan pengelolaan berbagai aspek operasional stasiun radio untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti struktur organisasi yang terdiri dari berbagai departemen atau divisi seperti produksi, siaran, teknis, promosi, dan administrasi. Kemudian yang ketiga actuating. Radio Hard Rock FM mengimplementasikan program-program siaran yang telah direncanakan, seperti penyampaian konten program secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang keempat, controlling. Radio Hard Rock FM melakukan pengawasan terhadap siaran untuk memastikan kualitas dan kesesuaian konten dengan format stasiun. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memaparkan kesimpulan daripada diskusi kita kali ini. Jadi kelebihan dan kekurangan yang berbeda dapat menjadi bahan pertimbangan bagi khalayak yang membutuhkan informasi melalui radio. Radio Ardan berusaha menjangkau anak-anak muda masa sekarang dengan konten-konten yang dimilikinya. Dan Radio Hard Rock yang berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang agar anak muda dapat menikmati kontennya dengan santai. Keduanya sama-sama berfokus untuk menjangkau anak-anak muda
agar terus mendengarkan radio supaya tidak punah. Dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda, maka pengaruh yang diberikan audiens pun akan berbeda. Jika keduanya dibandingkan, terlihat jelas bahwa dari lingkup isi konten, target audiens, dan reputasi kedua media yang dimiliki, Radio Ardan sudah dikenal lebih oleh audiens karena kontennya yang berbeda dengan radio lain. Namun bukan berarti radio hard rock tidak populer, hanya berbeda persepsi dan citra yang berbeda di kalangan keduanya. Pada akhirnya, Radio Ardan dan hard rock hanya perlu menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan di masa depannya. Keduanya berupaya untuk memberikan konten yang terbaik untuk audiens, meskipun tekanan dan pengaruh eksternal yang bisa jadi ancaman keduanya. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan, dan mungkin itu saja pemaparan daripada kelompok kami. Adapun teman-teman mungkin ada pertanyaan, bisa silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Nanti kita jawab juga di kolom komentar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.